Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 6 dari buku Kurikulum Merdeka, My Next Words. Kita akan bahas Unit 4, How Did Cici Feel Yesterday? Di bagian Look and Say, di halaman 40 sampai dengan 41. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas look and say. Look lihat, say ucapkan. Look at the pictures, lihat pada gambar, and say the sentences. Lihat pada gambar dan ucapkan kalimatnya. Kita lihat ya. Ingat di bagian ini tuh kita mau mempelajari perasaan ya. Bagaimana mengungkapkan perasaan kita yang di masa lampau. Misalnya kemarin, tadi pagi, minggu lalu, dan lain-lain ya. Let's look at picture number 1 ya. Ini gambar pertama. Joshua and Bagas were happy yesterday. Joshua and Bagas were happy yesterday. Artinya adalah Joshua dan Bagas happy itu senang atau bahagia ya kemarin. Nah, jadi adik-adik di sini kalau adik-adik perhatikan kita lihat ada were. Ya nanti Karina bahas, kita baca dulu. Ya ini were. Kemudian sekarang kita lihat gambar kedua. Wah kenapa nih? Bu Neneng was sad last night. Bu Neneng was sad last night. Bu Neneng ya, sad, sedih. Last night itu semalam. Nah, Bu Neneng sedih. Coba kita perhatikan, kalau tadi ada were, sekarang kita menggunakan was. Apa ya bedanya? Sabar dulu, kita lihat gambar yang lain dulu ya. Ketiga, Joshua was Joshua was thirsty an hour ago. Joshua was thirsty an hour ago. Jadi artinya adalah nih, dia lagi membayangkan minuman ya. Joshua, thirsty itu haus. An hour ago itu, ini haus ya, haus. An hour ago itu sejam yang lalu. Oke. Kemudian ke gambar nomor 5. Wah ada banyak nih gambarnya. Kita ke gambar nomor 5. Nah Karina hidupkan musiknya dulu. Nah, ini. Nah. Gambar 4 ya. Pak Udin was angry at the cat last night. Pak Udin was angry at the cat last night. Pak Udin. Kemudian Pak Udin, angry itu marah. At the cat, marah pada kucing. Last night, semalam. Ya, dan yang gambar yang kelima. Cici was alone yesterday. Cici was alone yesterday. Cici, alone itu sendirian. Yesterday, kemarin. Oke, kemudian gambar berikutnya. Ini ada gambar berapa berarti? Gambar ke-6 ya. Joshua and his family were cold yesterday. Oh, kita coba lingkari ya. Ini kalau ini Joshua pakai was. Lalu ini Pak Udin pakai was, Cici juga was ya. Kemudian Joshua and his family were cold yesterday. Ini pakainya were. Artinya Joshua dan his family itu keluarganya. Ya. Were cold yesterday. Cold itu kedinginan. Kedinginan yesterday kemarin. Gambar ke-7, Aisyah was hungry yesterday. Aisyah was hungry yesterday. Aisyah
Hungry itu lapar. Yesterday, kemarin. Ya. Lalu masih ada gambarnya, dua gambar terakhir. Berarti gambar keberapa ini? 7, 8 ya. Gambar ke-8. Cici was worried last night. Cici was worried last night. Cici, worried itu khawatir atau cemas. Last night, semalam. Oke. Dan gambar ke-9, Joshua was sleepy last night. Joshua was sleepy last night. Artinya, Joshua sleepy itu mengantuk. Last night, semalam. Oke. Nah, kalau yang ini pakainya was. Nah, ini pakainya was juga. Nah, ini Aisyah pakainya was. Nah, adik-adik, ini sudah kita artikan semua. Sekarang Kak Rina mau memberitahukan penggunaan was dan were. Was dan were, ya. Coba sekarang kita perhatikan. Jadi penggunaan was atau were ini untuk menanyakan, ini namanya adalah to be. Tapi dia to be untuk di bagian past ya, atau masa lampau. Untuk menyatakan to be di masa lampau. Nah, kenapa? Karena kita sedang belajar untuk mengekspresikan perasaan kita di masa lampau ya. Jadi kita pakai was dan were. Nah, karena ini adalah perasaan atau feelings, kita menggunakan adjektif. Jadi feelings itu biasanya kita menggunakan adjektif. Nah, adjektif itu apa Kak Rina? Adjektif itu kalau di bahasa Indonesia kata sifat. Ya, kita nggak bisa nih pakai misalnya contoh ini. Cici worried last night. Joshua sleepy last night. Nggak bisa. Ya, kita harus pakai kata bantu. Ya, kata bantunya apa? Ini, pakai to be, was dan were. Ya. Nah, kapan kita pakai was? Kapan kita pakai were? Intinya adalah ketika subjeknya ya, jadi subjek plus was atau were, dan kalau ininya nanti bisa keterangan dan lain-lain ya. Ini bisa adjektif ya. Nah, subjeknya dulu. Kalau subjeknya tunggal kita pakainya was ya, kita pakainya was. Nah, subjek tunggal itu siapa aja? I, you, tapi you-nya ini cuma satu ya, tunggal. Karena you itu ada macam-macam. I, you, kemudian he, she, apalagi? I, you, he, she, bisa juga nama orang ya. Tapi nama orangnya satu orang ya, satu orang. Nah, ini kita menggunakan was. Nah, kalau subjeknya adalah jamak. Apa saja yang jamak? Ada we, they, you, tapi you-nya itu banyak ya. You-nya jamak. Kemudian apa lagi? We, they, you, kemudian nah ini it juga termasuk ya. It itu kata ganti untuk hewan. Kemudian namanya lebih dari dua orang maksudnya yang disebut namanya ya. Ini kita pakainya were ya. Nah, kemudian sekarang berarti kita bisa pastikan di kalimat-kalimat ini ya. Di sini Joshua and Bagas, ini namanya ada dua orang, berarti jamak, makanya pakainya were ya. Nih, you-nya apa? Namanya dua orang, jamak. Bu Neneng, nih nama orang satu orang, pakainya was. Joshua satu orang, pakainya was. Kemudian apalagi? Yang ini Pak Udin ya, nama orang, berarti pakai was. Cici, nama orang juga, pakainya was. Lalu Joshua and his family, ini Joshua dan teman dan keluarganya, berarti ada jamak lebih dari satu orang, jadi kita pakainya were. Aisyah ya, satu orang, jadi kita pakainya was. Cici, was.
Joshua juga was ya. Oke, sekian penjelasannya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.